Lalu, bagaimana Islam mengajarkan kita memperlakukan sebuah bendera atau lambang negara lainnya? Mari kita simak penjelasan para dai berikut. Semoga bermanfaat. Terkait hukum hormat bendera. Untuk hormat bendera, sebenarnya di Tarsih Muhammadiyah sudah ada fatwanya terkait hormat bendera. Kalau tadi pertanyaannya apakah hormat bendera itu syirik, harus dipilah mana itu ibadah dan mana itu muamalah duniawiyah. Dalam masalah ibadah, tentu ibadah itu hanya kepada Allah saja. Dan tidak ada seorang pun yang pada saat hormat kepada bendera dengan niat untuk menyembah. Itu tidak ada. Pernah ada? Hormat bendera niatnya nyembah? Tidak ada. Sehingga ketika hormat kepada bendera itu tidak termasuk bagian li ta'abbudi, tidak termasuk bagian dari menyembah atau ibadah. Tapi di situ termasuk bagian muamalah atau ihtiram untuk menghormati. Dan bendera itu adalah simbol persatuan. Bendera itu adalah simbol persatuan. Maka ketika kita hormat bendera, maka itu kita mencintai persatuan. Sehingga tidak masalah bagi kita ketika kita hormat bendera, karena di situ bukan sebagai bentuk menyembah, bukan sebagai bentuk ibadah, tapi di situ adalah sebagai muamalah. Itu adalah muamalah, itu adalah adat istiadat yang ada di sekitar kita. Dan prinsip dalam masalah muamalah itu selama tidak dilarang boleh. Dan bendera ini sudah ada sejak zaman Nabi, dan tidak ada hadis dari Nabi yang melarang kita hormat bendera, karena bendera sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bendera sudah ada di zaman Nabi dan Nabi mendiamkan, wasakataan asya rahmatan lakum. Ketika Nabi mendiamkan sesuatu, tidak membahasnya, maka itu rahmat bagi kita. Artinya apa? Silahkan saja kalau mau menghormati bendera. Dan di zaman Nabi juga bendera ini termasuk salah satu hal yang sangat diperhatikan. Dalam peperangan-peperangan diusahakan bendera itu tidak jatuh, tidak tumbang, karena itu adalah simbol semangat pasukan, simbol bagaimana nyali dari para tentara, para prajurit itu masih kuat. Itu simbolnya adalah pada bendera. Kalau benderanya tumbang, maka nyali umat menjadi, nyali tentara menjadi ciut. Apalagi kalau kemudian sudah benderanya diganti putih, itu sudah menyerah. Jadi ini adalah bendera, ini simbol persatuan. Silahkan hormat bendera, silahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kita sebagai bagian dari warga negeri ini sudah sepantasnya kalau kita taat kepada para pemimpin kita. Innamat ta'atu fil ma'ruf, dan taat itu dalam perkara yang baik. Maka dalam perkara yang baik silahkan kita taat. Kita hanya boleh tidak taat jika kita disuruh maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Ibadah itu ada dua rukun di dalamnya. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dul li abidihi huma kutbani. Ibadah kepada Allah Ar-Rahman itu adalah puncak kecintaan kepadanya, disertai dengan kehinaan seorang beribadah kepada Allah. Jadi ada dua ibadah itu. Cinta, mencintainya, dan menghinakan diri kepadanya. Menghinakan diri kepadanya. Menghinakan diri ini, itu kadang ada bahasanya mengagungkan Allah, membesarkan. Ya. Ada bahasa menghormati dari apa yang dicintai oleh Allah. Menghormati dari simbol-simbol agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Baik itu sudut ibadah. Ibadah itu ada ketentuannya, ada definisinya, ada ciri-cirinya. Dan ibadah itu pasti ada tuntunannya. Itu kalau ibadah. Iya. Adapun pada selain ibadah itu masuk di dalamnya pada kategori misalnya dikata menghormati, menghargai, itu nggak ada masalah bersyirikat. Tapi kalau ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tadi Bapak beri contoh hormat bendera ya. Hormat bendera itu tidak masuk di dalam ibadah. Dia itu masuk di dalam kebiasaan. Masuk di dalam apa? Kebiasaan. Itu kebiasaan yang berjalan di tengah manusia, berlaku di semua negara. Orang-orang melakukannya. Ya. Jadi itu jangan dihitung masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam ibadah. Keliru namanya itu. Ekstrim, berlebihan. Iya. Berlebihan. Karena itu kalau misalnya ada hormat bendera, maka itu nggak ada masalah. Itu masuk di dalam bentuk apa? Kebiasaan. Kalau misalnya ada yang berlebihan, orang berlebihan itu pada segala hal tercela. Ya, harusnya makan satu piring, dia makan satu baskom misalnya. Nggak ada yang puji. Padahal makan itu nggak ada orang yang mempermasalahkan. Cuman berlebihan itu selalu bermasalah. Di sudut apa saja, itu orang yang berlebihan. Ada namanya ibadah, ada namanya penghormatan. Waktu Nabi Adam waktu malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah, tapi penghormatan. Nggak ada sujud kecuali kepada Allah. Dan penghormatan itu ada bermacam-macam. Kita diperintahkan menghormati orang tua, kita diperintahkan menghormati uban. Orang yang sudah beruban kita harus hormat. Jadi menghormati adalah bukan sesuatu yang jelek, asalkan yang dihormati itu adalah sebuah kebenaran. Dan cara menghormatinya pun bukan melakukan ibadah yang khusus. Misalnya apa? Anda dianjurkan menghormati orang tua, tapi nggak usah pakai rukuk dan sujud. Ya, Anda tidak harus pakai rukuk dan sujud. Kalau Anda menghormati orang tua rukuk sujud, ya nggak boleh, haram dan sampai bisa masuk wilayah syirik nanti pada akhirnya. Nah, kemudian waktu ada orang menghormati apa saja, hormati orang tua, menghormati guru, menghormati, maknanya apa sih kan begitu? Ada sesuatu kebaikan di dalamnya. Jadi menghormati ada sesuatu yang dihormati, asalkan dihormati benar. Hormati berhala nggak boleh. Ya, hormati berhala disembah nggak boleh. Berhala kok dihormati, karena sudah identik dengan sesembahan, nggak boleh. Kemudian bendera. Sekarang bendera, atau kalau urusan bab kainnya, apa sih arti sebuah kain? Wong kain diinjak juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi bendera ada makna. Beda kan? Kain ya kain. Ada kain jadi popok, ada kain jadi pempes, ada kain jadi keset, ada kain jadi kopiah, ada kain jadi baju, ada kain yang dipotong kemudian ada makna. Bendera ada maknanya. Bendera yang jelas itu bukan Tuhan juga. Bendera ada maknanya, merah berani, putih suci. Akhirnya menghormati apa? Nilai perjuangan dan nilai kesucian. Boleh menghormat bendera, bukan kainnya. Anda salah kalau menghormati kainnya. Kain nggak ada nilainya, tapi makna di balik bendera itu. Jadi bukan hanya selembar kainnya, bukan makna. Sehingga kalau ada orang injak-injak bendera, nginjak-injak kesucian dan simbol kemuliaan, ya nggak boleh. Jangan lalu oh ini kan cuma kain saja. Wah, Anda nggak boleh, karena ada makna di balik kain. Selembar kain itu ada maknanya, makna kesucian kan begitu. Masih ingat kan waktu di SD? Putih artinya suci, merah berani. Berarti ada berani adalah keberanian yang harus diangkat, dijunjung. Berani harus atas dasar suci, kebenaran. Nggak boleh berani nggak pakai kebenaran, namanya ngawur. Kalau berani dengan kebenaran bisa menjadi seorang mujahid, maka kita hormat. Bukan sujud, menghormat. Jadi sah-sah saja asalkan tahu artinya. Bukan menghormat kain, tapi menghormat makna di balik merah dan putih. Ada maknanya. Tapi kalau merah putih di negeri lain, bisa jadi Anda haram menghormat. Misalnya apa? Merah putih simbol Tuhan, dewa dewi. Wah, nggak boleh. Misalnya ada sebuah negeri kan ada yang merah putih sama kan? Ada negara lain ada namanya merah putih. Tanya dulu apa artinya? Artinya ini merah, ada dewa merah misalnya, putih dewa putih. Oh nggak boleh, Anda ikut-ikutan nggak boleh, karena maknanya. Tapi merah putih di Indonesia nggak ada makna dewa, nggak ada makna makna Tuhan, nggak ada.
tapi itu hanya simbol kesucian dan simbol keberanian, maka sah. Dan cara menghormatinya pun adalah bukan dengan sujud, bukan itu bendera kalau kita sujud tidak, ya? Bukan bendanya tapi maknanya. Anda punya baju merah ini putih, ya biasa saja, ya kan? Tapi di saat menjadi bendera ada simbol, maka menghormat bendera merah putih adalah sah. Dan ini bukan sujud, hormat kepada makna yang terkandung di balik merah putih. Tapi kalau saya haram menghormat bendanya, ya hanya orang yang tidak berpikir menghormat sesuatu yang nggak ada artinya. Nah kalau ada artinya, yang dihormati bukan bendanya, makna. Makanya kalau maknanya sah, ya sah kita hormati. Kalau maknanya syirik, ya mengarah kepada simbol ketuhanan, ya nggak boleh. Kan ada bendera gambarnya gambar simbol ketuhanan, kan ada di agama-agama lain, kan ada. Nah itu nggak boleh Anda menghormat karena ada simbol ketuhanannya di situ. Apa keyakinan, nggak boleh. Tapi bendera merah putih di Indonesia adalah aman dari kesyirikan, nggak usah, nggak ada masalah Anda hormat. Hormat bendera, bendera ya, hormat, selesai. Wallah alam bisawab.